Kecurangan di SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum, bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa contoh yang sering dilaporkan. 1. Pengurangan volume bahan bakar modifikasi mesin dispenser. Mesin dispenser diatur agar volume yang dikeluarkan lebih sedikit dari yang tertera di layar. Misalnya, jika Anda membayar untuk 10 liter, Anda mungkin hanya menerima 9,5 liter. Menghentikan aliran sebelum selesai, operator sengaja menghentikan aliran sebelum mencapai jumlah yang diminta. Terutama saat konsumen tidak memerhatikan dengan cermat. 2. Manipulasi saat pembayaran menggandakan transaksi ketika konsumen membayar. Operator mungkin mencatat 2 transaksi pada alat kasir untuk mengklaim uang lebih. Tidak memberikan kembalian yang tepat jika konsumen tidak teliti. Mereka bisa saja tidak diberikan kembalian yang sesuai. 3. Menggunakan selang yang sudah terisi udara. Beberapa SPBU sengaja tidak mengeluarkan sisa bahan bakar di dalam selang setelah pengisian sebelumnya. Akibatnya, konsumen membayar untuk udara di awal pengisian. 4. Menggunakan sistem cancel, operator memulai pengisian dan kemudian membatalkan transaksi di tengah jalan, tetapi tetap meminta pembayaran penuh dari konsumen. 5. Penjualan di luar sistem bahan bakar dijual secara ilegal di luar SPBU dengan mengambil stok yang seharusnya dijual kepada konsumen resmi. 6. Harga tidak sesuai ketentuan, menetapkan harga lebih tinggi dari yang diumumkan oleh pemerintah atau perusahaan resmi. Tips mencegah tertipu di SPBU: perhatikan layar dispenser saat pengisian untuk memastikan angka volume dan harga berjalan normal. Bayar dengan nominal yang pas agar meminimalkan risiko kesalahan kembalian. Minta struk sebagai bukti pembayaran dan periksa apakah sesuai. Pilih SPBU yang terpercaya atau memiliki reputasi baik. Jika Anda merasa dicurangi, laporkan ke pihak berwenang, seperti Pertamina, untuk SPBU di Indonesia, melalui hotline atau aplikasi resmi mereka. Berikut adalah hotline dan aplikasi resmi Pertamina yang dapat Anda gunakan untuk melaporkan keluhan atau mendapatkan informasi. Hotline Pertamina. Call Center Pertamina 135. Anda dapat menghubungi nomor ini untuk melaporkan kecurangan, keluhan, atau menanyakan informasi terkait produk dan layanan Pertamina. Layanan ini tersedia 24 jam. Aplikasi resmi Pertamina. 1. My Pertamina. Aplikasi ini digunakan untuk pembelian BBM, melihat lokasi SPBU terdekat, promo, serta laporan keluhan. Unduh di Google Play Store, Android, App Store, iOS. 2. Pertamina One Solution, untuk solusi industri atau korporasi. Aplikasi ini lebih khusus untuk layanan perusahaan atau mitra industri yang membutuhkan solusi energi dari Pertamina. Sosial media resmi Pertamina. Instagram, @Pertamina. Twitter, @Pertamina. Facebook, Pertamina. Melalui hotline atau aplikasi, Anda bisa langsung melaporkan masalah seperti kecurangan di SPBU. Dan biasanya akan ada tindak lanjut dari pihak Pertamina. Jika Anda melaporkan kecurangan atau masalah terkait SPBU ke Pertamina, berikut adalah langkah-langkah tindak lanjut yang biasanya dilakukan oleh pihak Pertamina. 1. Penerimaan laporan. Hotline 135 atau My Pertamina, laporan Anda akan dicatat oleh petugas, termasuk detail seperti lokasi SPBU, waktu kejadian, dan jenis keluhan. Anda biasanya akan diminta untuk memberikan bukti, seperti struk, foto, atau video kejadian. 2. Investigasi oleh Pertamina. Tim audit internal. Pertamina akan mengirimkan tim untuk melakukan inspeksi langsung ke SPBU yang dilaporkan. Pemeriksaan dispenser.
Alat pengisian bahan bakar akan diuji untuk memastikan apakah ada manipulasi atau penyimpangan dari standar. 3. Tindakan tegas jika terbukti. Jika ditemukan bukti kecurangan atau pelanggaran, Pertamina akan mengambil langkah berikut. Peringatan tertulis. Untuk pelanggaran pertama, SPBU biasanya diberi peringatan resmi. Sanksi administratif. Pertamina dapat memberikan denda atau pengurangan pasokan BBM ke SPBU tersebut. Pencabutan izin operasional, jika pelanggaran dianggap berat atau berulang. Pertamina dapat mencabut izin operasional SPBU tersebut. 4. Pelaporan balik ke konsumen. Anda akan diinformasikan tentang hasil investigasi melalui kontak yang diberikan saat melapor. Dalam beberapa kasus, konsumen yang dirugikan dapat menerima kompensasi, misalnya pengembalian uang atau penggantian bahan bakar yang kurang. 5. Pembinaan SPBU. Setelah penyelidikan, Pertamina biasanya memberikan pembinaan kepada SPBU yang bersangkutan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Komitmen Pertamina. Pertamina memiliki prosedur standar yang ketat untuk memastikan keadilan dan transparansi. Mereka berkomitmen menjaga kualitas layanan SPBU demi kepuasan konsumen. Jika Anda tidak puas dengan tindak lanjut, Anda dapat mengajukan laporan ulang atau meminta klarifikasi lebih lanjut melalui saluran resmi. Kepuasan masyarakat terhadap sidak SPBU oleh Pertamina dan polisi umumnya cukup positif, terutama karena langkah ini membantu memastikan distribusi BBM yang sesuai takaran dan kualitas. Menurut pengamat, tindakan ini penting untuk melindungi konsumen dari praktik curang seperti pengurangan takaran BBM. Selain itu, masyarakat mengapresiasi langkah preventif ini karena mendukung layanan optimal, terutama selama masa sibuk seperti libur panjang atau Nataru. Namun, efektivitas sidak tetap bergantung pada konsistensi dan tindak lanjut tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan. Membentuk tim gabungan untuk sidak SPBU, seperti yang diusulkan sebagian masyarakat, bisa menjadi langkah efektif untuk meningkatkan pengawasan. Tim gabungan dari Pertamina, polisi, dan lembaga konsumen dapat memastikan independensi dan keakuratan inspeksi. Ini juga membantu membangun kepercayaan publik karena melibatkan pihak-pihak yang berwenang dan netral. Pendekatan kolaboratif ini dapat menekan potensi kecurangan, memastikan takaran BBM sesuai standar, dan menjaga layanan konsumen. Namun, keberhasilannya tergantung pada transparansi, koordinasi yang baik, dan tindak lanjut tegas terhadap pelanggaran. Bukti nyata transparansi dan koordinasi tim sidak Pertamina dengan masyarakat mencakup beberapa langkah penting. 1. Kerjasama dengan lembaga terkait. Pertamina bekerja sama dengan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan serta dinas terkait untuk melakukan uji tera dan uji densitas guna memastikan kualitas BBM sesuai standar. Hasil dari sidak ini juga melibatkan publik dalam penegakan aturan. 2. Penggunaan laporan masyarakat. Pertamina secara aktif mendorong masyarakat untuk melaporkan potensi kecurangan melalui call center 135 atau aplikasi My Pertamina. Ini menunjukkan upaya membangun pengawasan yang lebih partisipatif dan transparan. 3. Tindakan tegas dan publikasi hasil sidak, seperti temuan alat modifikasi takaran di beberapa SPBU, dipublikasikan secara terbuka. Hal ini menunjukkan komitmen Pertamina untuk menindak pelanggaran dengan transparansi. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya transparansi dalam komunikasi dan koordinasi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Upaya ini juga memberikan kepercayaan bahwa pengawasan di lapangan dilakukan dengan serius.
tentang SPBU Pertamina yang berhenti beroperasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk indikasi pelanggaran maupun alasan lain. Berikut adalah beberapa penyebab umum. 1. Terindikasi pelanggaran atau kecurangan. Modifikasi alat takaran. Beberapa SPBU dihentikan operasinya setelah ditemukan alat modifikasi pada dispenser yang menyebabkan volume BBM tidak sesuai dengan yang tertera di layar. Contoh kasus ini ditemukan di Sleman baru-baru ini, dan SPBU tersebut langsung dikenakan sanksi. Penjualan ilegal. Beberapa SPBU ditutup karena terlibat dalam penjualan BBM secara ilegal di luar sistem resmi Pertamina. 2. Ketidakpatuhan terhadap standar operasional. Kualitas BBM yang tidak memadai. SPBU yang tidak memenuhi standar kualitas BBM atau layanan yang ditentukan Pertamina dapat dikenai sanksi berupa penutupan sementara untuk evaluasi. Pengelolaan yang buruk. Masalah administratif atau manajemen buruk juga dapat menyebabkan operasional SPBU dihentikan. 3. Alasan teknis atau operasional. Renovasi atau pemeliharaan. Penutupan sementara juga bisa dilakukan untuk perbaikan fasilitas, peningkatan layanan, atau renovasi agar memenuhi standar baru Pertamina. Kurangnya pasokan BBM. SPBU yang mengalami gangguan pasokan bahan bakar dari terminal distribusi Pertamina mungkin tutup sementara. 4. Kebijakan Pertamina. Pertamina juga melakukan evaluasi berkala terhadap SPBU mitranya. Jika ada SPBU yang dinilai tidak layak operasional, mereka bisa menghentikan sementara atau permanen izin operasinya. Untuk mengetahui alasan penutupan SPBU secara spesifik, biasanya diumumkan oleh pihak Pertamina atau melalui berita resmi. Masyarakat juga bisa bertanya langsung melalui call center Pertamina 135 untuk informasi lebih lanjut.